Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana biittiba'il huda wa nahana an ittiba'il hawa. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله سرا وعلانية اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar radio Baitur Rahman, RRI, dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah berbagai nikmat-nikmat utama, di antaranya nikmat umur, sehingga kita masih hidup sampai saat ini. Yang selanjutnya adalah nikmat sehat, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita telah dapat berhadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, atau juga yang mengikutinya melalui radio. Kita juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dan kesempatan untuk kita dengarkan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentu harapan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya dan mengamalkan apa yang kita dengar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya dan mengamalkan apa yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah dan para pendengar yang mulia, pada pertemuan yang lalu saya ada keuzuran. Alhamdulillah malam ini Allah beri kesempatan kembali kita dapat melanjutkan pembahasan kita. Kita masih di pembahasan tentang masalah salah satu hal yang merusak iman seorang mukmin adalah perkara memperturut hawa nafsu. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan fawaidu mukhalafatil hawa, faedah-faedah, manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang dalam hidupnya berusaha mengendalikan nafsu, berusaha untuk mengalahkan nafsu. Ini yang sedang kita bahas. Dan kita sudah sampai kepada manfaat yang kedua yang ditulis dalam kitab Syekh Saleh Al-Munajjid. Manfaat pertama yang sudah kita bahas ditulis oleh beliau adalah nailul jannati, akan mendapatkan balasan surga. Nanti orang-orang yang di dunia ini, ya tentunya orang beriman, dia mampu mengendalikan nafsunya sehingga disalurkan hanya kalau sesuai dengan aturan syariat, maka ini akan mendapatkan balasan surga seperti janji Allah di dalam surah An-Nazi'at dari ayat 37 sampai ayat 41. Kemudian yang kedua yang baru kita mulai bahas tapi sudah habis waktu adalah
an-najatu min ahwali yaumil mahsyar, akan selamat daripada huru-hara hari mahsyar nantinya. Ya, Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatul Qulub mengangkat hadis. Hadis ini adalah hadis sahih Bukhari dan juga sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum kita lanjut membahas hadis ini, kaitannya dengan pengendalian nafsu, bagaimana Syekh Shalih Al-Munajjid mengaitkannya, tapi ingin kita juga singgung sedikit, artinya sesuatu yang baru terjadi, dan ini kaitan dengan pengendalian nafsu, dan bagaimana firman Allah itu menjadi terbukti, ya, apa yang terjadi ya terhadap ya operasi tangkap tangan KPK OTT. Itu artinya operasi tangkap tangan. Ya. Artinya apa? Kalau bahasa lain sering dulu dipakai istilahnya ketangkap basah. Ya. Ketangkap tangan bahwa ya di tangannya ada duit, ya sedang melakukan transaksi ya sogok menyogok. Yang itu tentu adalah bahagian daripada korupsi. Apa yang dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung, ya. Padahal mohon maaf jamaah yang mulia, ya, Profesor Dr. Karomani, ya, ini sudah diumumkan oleh KPK, sudah dibuat konferensi persnya. Orangnya sudah dipakai baju orange, sudah diborgol, sudah dipajang. Ya, kita bukan lagi bicara sesuatu yang belum ini. Nah, ini secara ilmu profesor. Bahkan beliau ini, ya sebetulnya tidak ada kaitan dengan ini, ya. Ya. Ada juga adalah seorang pengurus ormas Islam besar. Tapi bukan salah ormas ini. Maksudnya kita mau kaitkan apa? Ya sangat pahamlah dari sisi agama. Apa yang beliau lakukan itu adalah tidak betul. Sangat paham sisi agama. Sangat paham juga dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ya. Karena seorang profesor. Nah, kemudian menyusul bersama beliau juga adalah apa? Ketua Senat Universitas. Ini juga adalah bapaknya para profesor. Ya. Logika Ketua Senat ini secara logika, walaupun dalam praktek kadang-kadang tidak berjalan logika ini, bahwa yang diangkat Ketua Senat itu adalah seorang profesor yang merupakan yang dituakan di kalangan profesor yang ada di kampus itu namanya Ketua Senat. Dialah yang menjadi ya pemberi pertimbangan kepada rektor. Berarti ini bapaknya para profesor di situ. Dedengkotnya profesor. Ya, kalau dari segi ilmu apa yang tidak dia tahu? Kemudian menyusul juga satu lagi adalah wakil rektor 1. Ya. Ini orang-orang yang tingkat ilmunya semuanya sudah profesor. Ya. Bapaknya para profesor. Tapi apa yang terjadi? Ya. Di penerimaan mahasiswa baru di jalur mandiri, yang itu memang haknya sebuah kampus, sementara 2 jalur lagi itu kewenangannya di pusat sehingga dia tidak bisa pakai. Maka ketika menjadi kewenangannya, disitulah kemudian beliau menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Sehingga menurut keterangan juru bicara KPK, ya, dari penerimaan tadi jalur mandiri, beliau bisa mendapatkan
sampai 5 miliar. Padahal mohon maaf saya tidak tahu ini ya, persisnya berapa. Ya. Tapi ya estimasi. Saya dosen biasa, nggak ada jabatan apa-apa. Ya. Nggak ada jabatan apa-apa. Ya. Tapi estimasi seorang dosen dengan akademiknya profesor, ada jabatan struktural itu mungkin per bulan, ya, itu istilahnya take home payment, bawa uang pulang ke rumah dari jalur yang halal. Itu mungkin tidak kurang kalau seorang rektor itu 30 juta pendapatannya. Artinya pendapatannya sudah cukup lumayan. Ilmu akademiknya sudah profesor, tapi masih melakukan tadi hal yang artinya dari sudut pandang apapun tentu itu tercela. Karena apa? Ketika beliau tadi meluluskan orang yang tidak hak lulus secara nilai masuknya, karena dia menyerahkan uang ada yang 300 juta, maka berarti pada saat yang sama beliau menggeser orang lain yang punya hak untuk lulus secara nilai. Ini maknanya apa? Ya kezaliman. Orang yang secara nilai berhak lulus digeser. Dimasukkanlah orang yang membayar, ya, karena tadi dapat keuntungan dia di situ. Berarti kan dia telah melakukan kezaliman terhadap orang lain. Masa seorang profesor tidak tahu kalau ini adalah kezaliman? Tahu, cuman dia dikalahkan oleh nafsunya. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Ya. Bunyinya adalah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa ala qalbihi wa ala basarihi ghishawah faman yahdihi ba'dallah min ba'dillahi afala tadhakkarun. Tidakkah kamu hai Muhammad melihat ada orang yang menjadikan Tuhannya nafsunya? Jadi yang jadi Tuhan dia adalah apa? Nafsunya. Tuhan Allah bilang, "Hei, jangan zalim kalau kamu jadi pemimpin ya. Jangan zalim kalau kamu jadi pemimpin ya." Ini pesan Allah. Tapi kata nafsunya, ini kesempatan mumpung lagi rektor mengumpulkan pundi-pundi untuk bangun, sehingga biasalah kalau detik yang saya sering baca itu di detik. Biasa detik kalau sudah ada orang yang OTT kayak gitu, kemudian dia akan cari rumah orang itu di mana, bagaimana besarnya, di garasi dia mobil apa saja, kekayaan dia nanti yang dilaporkan kepada ini apa namanya, untuk harta kekayaan dia berapa. Nah, dia diarahkan oleh nafsunya untuk memanfaatkan jabatannya sebagai rektor, penentu untuk kelulusan mahasiswa baru, untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan melalui itu. Maka kemudian mana yang dia patuhi antara Allah? Dia patuhi nafsunya. Mana yang jadi Tuhan dia? Ya nafsunya jadi Tuhan dia. Karena dia tunduk kepada nafsunya, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan menyesatkan orang yang menuhankan nafsunya
sekalipun dia orang berilmu. Itu bunyi ayatnya, wa adhallahu Allahu ala ilmin. Allah akan sesatkan orang itu sekalipun dia orang berilmu. Apa kurangnya ilmu tadi? Profesor. Ya. Tetapi dia menjadi sesat karena memperturut nafsunya. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah tutup kupingnya, Allah tutup hatinya. Wa ala basarihi ghishawah, di depan matanya ada penutup. Mungkin ya, saya tidak tahu. Ya, ini mungkin ada orang yang mencoba mungkin memberi masukan, ya jangan begitu. Ya, itu kan zalim, menggeser orang lain yang berhak. Ya. Artinya sudah ada barangkali yang mengingatkan, tapi kupingnya ditutup sama Allah. Ya, kalau istilah bahasa Aceh kakle. Ya, enggak terima lagi dia nasihat. Hatinya begitu juga. Sudah keras. Matanya juga tertutup terhadap, ya, bagaimana nanti, ya, mempertanggungjawabkan di akhirat. Bagaimana kalau kemudian tadi ditangkap sama aparatur hukum. Ini jamaah rahimakumullah, ya, jadi orang yang memperturut nafsunya dalam hidup ini, sekalipun ilmunya setinggi langit, ya, maka dia kalau menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, akan Allah sesatkan dia. Baik. Pindah kita kepada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini maksudnya, ya, nanti ketika manusia dibangkitkan semua yang sudah mati, kemudian digabungkan lagi ruh dengan jasadnya, maka manusia ini kemudian dihalau kepada sebuah padang yang kemudian dalam bahasa disebut dengan mahsyar. Karena kata hasyara itu artinya adalah mengumpulkan. Mahsyar artinya tempat orang berkumpul nanti. Nah, di situ huru-haranya berat. Berdasarkan hadis-hadis sahih, ini di kajian akidah tentunya, di bab pembahasan tentang hari akhirat, huru-haranya berat, ya. Matahari itu beberapa mil di atas kepala. Itu tergantung lagi kepada amal. Maka makin banyak dosa, makin berat huru-haranya. Maka karena panasnya matahari, orang-orang waktu itu ada yang kemudian bermandi keringat. Maknanya apa? Begitu keringat dia karena panas. Ada yang keringatnya setumitnya. Itu setumit maknanya dosanya nggak terlalu banyak. Ada yang selututnya, lebih berat lagi dosanya. Ada yang sepinggangnya, ada yang sebahunya, ada yang selehernya. Tidak tahan dengan beratnya huru-hara, manusia ini cari siapa yang bisa beri bantuan waktu itu. Semua para rasul, semua para anbiya yang datangi semua menolak. Nabi Adam tolak, Nabi Nuh tolak, Nabi Musa tolak. Hanya Nabi Muhammad yang sedia memberi syafaat pada waktu itu. Jamaah yang mulia, 7 golongan tidak merasakan panasnya mahsyar waktu itu.
Karena apa? Diberi perlindungan Allah. Siapa 7 ini? Pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Rektor tadi kan pemimpin di kampusnya, meluluskan yang bodoh tapi bayar, menggeser yang pinter tapi tidak bayar. Ini zalim, tidak adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Ini 2 ini sudah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu secara panjang. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Golongan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Maknanya apa? Dia setiap waktu solat fardu selalu cari masjid supaya solat fardunya berjamaah di masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Setiap waktu solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dimanapun dia berada, maka dia akan cari masjid untuk bisa salat berjamaah di masjid. Ini kalau kita bahas tentang ini, ya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya orang yang menjadi ahlul masjid. Orang yang selalu mencari masjid ketika waktu solat fardu. Yang berikutnya adalah yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang berkawan, berteman, bersahabat karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini kalau kita analisis ke-7 golongan ini seperti yang saya sebut, di dalam masyarakat menjadi golongan yang sebahagiannya langka. Pemimpin yang adil jadi pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah, atau paling tidak jumlahnya adalah lebih kecil dari kebalikannya. Itu paling tidak. Misalnya laki-laki yang selalu terikat hatinya dengan masjid, selalu salat jamaahnya di masjid 5 waktu, ini tidak langka. Tapi jumlah ini lebih sedikit daripada laki-laki yang enggak ke masjid. Yang kedua, yang keempat ini juga paling tidak kita katakan lebih sedikit angkanya berbanding kebalikannya apa? Orang yang berteman dengan seseorang karena Allah, bukan karena kepentingan tertentu. Mohon maaf, ya, banyak orang membangun pertemanan itu karena kepentingan, sehingga habis kepentingan menjadi tidak lagi bersahabat, bahkan kemudian berubah menjadi musuh. Hal ini jelas sekali kalau kita lihat dalam kehidupan, ya. Seseorang yang masih ada dalam jabatan misalnya, ya, maka ya, sekarang ini kalau saya bilang, kalau kita tidak kenal umpama, ya, di satu tempat lah umpama, kemudian ada orang meninggal, kenapa kita lihat yang mengunjunginya ramai sekali, ya? Kenapa? Itu patut diduga salah satu, bukan selalunya begini, berarti yang meninggal itu adalah apa? Bapaknya pejabat. Nah, sehingga apa?
para kepala dinas, para kabid, para kasubag, para kabak, para kontraktor, para pengusaha. Oh, belum dengar udah cabut pantat pergi situ. Setor muka. Begitu juga kalau misalnya hari raya, di rumah orang ramai, orang datang. Itu patut diduga berarti itu pejabat. Maka apa yang terjadi kalau seorang pejabat hari ini habis masa jabatannya 30 Ramadan, besok hari raya langsung nggak ada orang lagi di rumahnya. Berarti selama ini yang pergi-pergi itu karena Allah atau karena ya, bahkan ada orang yang ketika diajak sama kawannya, yuk silaturahmi ke fulan, mana stempelnya nggak berlaku lagi, ngapain kita pergi lagi? Tanda tangannya nggak berlaku lagi, ngapain pergi lagi? Makanya hadis ini mengatakan salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah, tidak merasakan panasnya mahsyar, huru haranya, adalah dua orang yang berteman karena Allah, bukan karena kepentingan. Bahkan ada hadis jamaah rahimakumullah yang luar biasa dengan derajat yang sahih, ya. Nanti di hari akhirat, ya, itu akan ada apa? Mimbar-mimbar yang bercahaya. Inna haulal arsy manabira min nurin. Nanti di sekitar arasnya Allah itu ada mimbar-mimbar bercahaya. Alaiha qaumun, berdiri di atas itu adalah orang-orang wujuhuhum nur, wajahnya bercahaya. Walibasuhum nur, pakaian mereka bercahaya. Laisu bi anbiya, mereka ini adalah bukan para anbiya, bukan para rasul. Yaghbituhumul anbiya wal mursalun, bahkan para anbiya, para rasul iri dengan mereka. Nanti di hari akhirat akan ada mimbar-mimbar di sekitar arasnya Allah, bercahaya mimbar itu. Di atasnya berdirilah orang-orang dengan wajah bercahaya, pakaian bercahaya. Mereka bukan para anbiya, bukan para rasul. Malah para anbiya, para rasul iri dengan mereka. Maka para sahabat mendengar ini dari Rasulullah, langsung meminta Rasulullah untuk memberi gambaran siapa gerangan mereka ini sampai para rasul, para anbiya iri dengan posisi mereka di akhirat nantinya. Sifhum lana ya Rasulullah. Rasulullah tolong berikan gambaran kepada kami siapa gerangan mereka itu. Rasulullah ketika mengatakan apa? Al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling kasih sayang karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, orang-orang yang berteman, berkawan, bersahabat karena Allah. Wal mutazawiruna fillah, orang yang saling bersilaturahmi karena Allah. Untuk selanjutnya jamaah rahimakumullah adalah golongan selanjutnya, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang mohon maaf diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya jabatan dan sangat cantik. Perempuan kaya raya, punya jabatan strategis, kemudian cantik luar biasa. Faqala inni akhafullah, dia berkata saya takut kepada Allah. Artinya kalau ada laki-laki diajak sama perempuan jelek dia enggak mau, ya karena diajak sama yang jelek. Jadi diajak oleh perempuan yang dzatu mansibin, punya jabatan yang luar biasa.
wa jamalin, punya kecantikan luar biasa, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Yang berikutnya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah lalu dia sembunyikan apa yang dia sedekahkan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini dalam menyembunyikan amal ya. Karena lagi baca maka kita sampaikan saja sebelum nanti hilang. Yang luar biasa menarik misalnya ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ya, abad keempat Hijriah, Imam Al-Mawardi, salah satu kitab beliau yang terkenal adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah, artinya fikih siasah lah ya, tentang masalah kepemimpinan, hubungan pemimpin dengan rakyat, memilih pemimpin dan sebagainya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kitab beliau yang paling terkenal adalah Al-Hawi Al-Kabir. Ini rujukan utama di antara juga kitab-kitab yang lain seperti Al-Majmu' Syarah Muhadzab, misalnya Imam An-Nawawi, kemudian Tuhfatul Muhtaj, kemudian Mughnil Muhtaj yang mencarah kitabnya Imam An-Nawawi Al-Minhaj. Imam Al-Mawardi, ya, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau itu ya menulis satu kitab, ya, itulah kitab tadi Al-Hawi Al-Kabir, kitab yang menjadi rujukan utama lah sebelum kitabnya Imam An-Nawawi. Tentu di zamannya beliau dianggap muhakkik pertama untuk mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan kepada seorang muridnya, saya menulis satu kitab, tapi saya belum mendapatkan hati saya ikhlas dalam menulisnya. Maka kitab itu saya taruh di suatu tempat, tidak saya keluarkan. Nanti kalau saya sakratul maut, maka nanti kamu kasih tangan kamu ke saya. Kalau tangan saya buka, maka kitab saya tolong ambil dan kemudian perbanyak, bagikan, sebarkan kepada umat. Tapi kalau tangan saya menggenggam tanganmu, maka ambil kitab saya, musnahkan. Ini Imam Al-Mawardi. Maka ketika beliau sakratul maut, ya, orang yang diamanahkan tadi memegang tangan Imam Al-Mawardi dan beliau kemudian membuka tangannya. Dengan itulah kemudian kitab tadi diambil yang sudah diberitahu di mana beliau sembunyikan. Maka kemudian sampai sekarang kitab Imam Al-Mawardi itu masih dicetak. Tadi kitab Al-Hawi Al-Kabir. Kan ini jauh berbeda kalau kita belum nulis saja, baru menulis sudah bilang ke orang. Nyelok kalau mulai tulis kitab baca-baca. Itu dekala. Lunjuk kerat. Kemudian mungkin kalau kita juga setelah itu tidak ekspos, namanya bedah buku, ya, buat pengumuman, ya. Tapi begitulah Imam Al-Mawardi, ya, dengan amalnya. Ada seorang juga, ya, ulama, tidak disebut namanya, itu menyembunyikan puasa sunatnya kepada keluarganya sampai istrinya puluhan tahun. Caranya bagaimana? Beliau keluar rumah kerja pagi, makanan disiapkan oleh istri dibawa, kemudian dibagi ke orang lain nanti. Beliau pulang malam, tidak pernah kasih tahu istrinya bahwa selama ini beliau puasa puluhan tahun.
Istrinya aja nggak tahu. Itu menyembunyikan amal. Jadi golongan ini adalah golongan orang yang bersedekah fa'akhfaha, lalu dia sembunyikan. Sehingga tangan kiri pun tak tahu apa yang diberi tangan kanan. Nah, kemudian yang terakhir adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Seseorang yang dia dalam kesunyian ingat Allah, kemudian dia menangis karena takut kepada azab Allah. Menangis karena mengingat banyak rahmat Allah, syukur dia yang terbatas. Menangis dia banyak sekali nikmat Allah yang sudah dia nikmati, tapi ibadah dia kepada Allah terbatas. Orang yang dalam kesunyian lalu ingat kepada Allah menangis. Ini kalau saya katakan juga ini kelompok minoritas, langka. Kalau saya bilang kalau kita misalnya bisa pakai alat, ya, alat teknologi yang bisa merekam. Karena kalau kita kayak pola Umar dulu model jalan-jalan, nggak bisa kedengar lagi orang nangis di rumah karena udah pakai beton. Tapi kalau sekiranya ada alat yang bisa merekam suara, maka kita pasanglah malam misalnya di udara untuk di satu kampung misalnya, ya, merekam. Ada enggak malam orang bangun dan kemudian menangis? Mungkin satu kampung satu pun enggak ada. Bahkan mungkin satu kecamatan dipakai alat itu semua rumah bisa direkam. Satu rumah pun enggak ada juga orang yang menangis. Di tengah malam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah, ya, nanti tinggal kita baca bagaimana penjelasan dalam kitab ini, kaitan ini dengan pengendalian nafsu, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dikatakan di sini, singkat saja dulu pengantarnya, idza ta'ammalta as-sab'ata alladhina yudhilluhumullahu 'azza wa jalla fi dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh wajadtahum innama nalu dzalika adh-dhilla bi mukhalafatil hawa. Ketujuh golongan ini bisa mendapatkan perlindungan Allah. Nanti di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, karena mereka mampu mengendalikan nafsu mereka ketika hidup di dunia. Satu-satu akan dijelaskan nanti bagaimana mereka mengendalikan nafsunya. Karena waktu kita yang terbatas, kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.